Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili Kadri dengan NIM 200808649 dari kelas PB3C akan mempresentasikan hasil review artikel jurnal yang sudah saya lakukan. Nah, berikut bibliografi artikel jurnal yang saya review, yakni judul penelitiannya adalah Struktur Morfologi dan Anatomi Syringodium isoetifolium di Pantai Kondang Merak, Malang. Penelitinya adalah Intan Frasyandini, Rini Pratiwi Puspitawati, dan Novita Kartika Indah. Tahun penelitiannya adalah pada bulan Mei 2012. Artikel jurnal ini berada pada volume 1 nomor 2 dalam Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Syringodium isoetifolium itu sejenis apa sih? Buat yang masih bertanya-tanya, berikut sekilas mengenai Syringodium isoetifolium. Syringodium isoetifolium merupakan salah satu spesies lamun. Lamun ialah tumbuhan berbunga yang menjadi komponen utama yang mendominasi lingkungan perairan pesisir. Jadi, lamun itu dapat tumbuh subur di perairan pesisir. Menurut Romi Moharto 1999. Nah, lamun ini merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang hidup di perairan laut dengan kedalaman sekitar 8-15 meter dan bahkan 40 meter di bawah permukaan laut, menurut Dahuri 2003. Jadi, lamun itu mampu beradaptasi untuk dapat hidup terbenam di laut, yang mana di perairan yang tenang dan terlindung, serta sangat bergantung pada cahaya matahari yang masuk ke perairan. Lamun juga memiliki peranan penting bagi biota laut, yakni salah satunya berfungsi sebagai stabilisator perairan pantai dengan cara mengikat sedimen lepas dan membantu meredam kekuatan arus dan gelombang, menurut Dahuri dan kawan-kawan 2004. Nah, lamun ini merupakan tumbuhan monokotil yang memiliki perkembangan daun, sistem perakaran, dan batang yang lengkap. Jadi, kemampuan dari lamun ini yang dapat hidup di perairan yang mana ia dapat berkembang biak dengan baik karena memiliki struktur morfologi dan anatomi yang khusus. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping, itu adalah gambar dari lamun Syringodium isoetifolium di bawah permukaan laut. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Lamun Syringodium isoetifolium dapat hidup dan berkembang biak dengan baik, salah satunya di Pantai Kondang Merak yang terletak di Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, yang mana pantai tersebut termasuk dalam pantai yang kondisinya masih alami dan bersih karena sebagian wilayahnya masih dikelilingi oleh hutan. Nah, kondisi yang bersih itulah yang membuat biota laut yang salah satunya lamun dapat hidup dan berkembang biak dengan baik di sana. Dapat dilihat pada gambar di samping, itu adalah Pantai Kondang Merak yang saya dapatkan dari eksplorasi virtual, yang mana terlihat masih sangat asri, bersih dan alami, dan dikelilingi oleh hutan yang rindang. Kemampuan lamun Syringodium isoetifolium untuk berkembang biak di perairan laut, hal tersebut karena lamun ini memiliki struktur morfologi dan anatomi yang khusus. Deskripsi sifat morfologi dan anatomi lamun Syringodium isoetifolium belum banyak dilakukan karena itulah perlu dilakukan suatu penelitian mengenai deskripsi morfologi dan anatomi lamun Syringodium isoetifolium sehingga dapat dilakukan penelitian selanjutnya mengenai pertumbuhan lamun. Jadi itulah tujuan dan manfaat dilakukan penelitian ini. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, peneliti melakukan dua prosedur yang mana itu adalah prosedur penelitian untuk pengamatan ciri morfologi dan prosedur penelitian untuk pengamatan ciri anatomi. Prosedur penelitian untuk pengamatan ciri morfologi yang dilakukan oleh peneliti yakni yang pertama, peneliti menyiapkan berbagai alat dan bahan yang akan digunakan. Adapun alat yang digunakan antara lain ada nampan plastik, sasak, kertas gambar,
kamera digital, alat tulis, kertas label, dan buku identifikasi morfologi. Kemudian, peneliti mengambil sampel Syringodium isoetifolium di Pantai Kondang Merak dengan bagian yang diambil ada akar, batang, dan daun secara terpisah dan secara keseluruhan. Maksud dari secara terpisah di sini adalah mengambil per bagian dan secara keseluruhan yakni mengambil satu sampel tumbuhan lamun. Selanjutnya adalah membuat herbarium lamun Syringodium isoetifolium dan mendeskripsikan herbarium akar, batang, dan daun tersebut. Adapun prosedur penelitian untuk pengamatan ciri anatomi yang dilakukan oleh peneliti, yakni yang pertama, peneliti menyiapkan berbagai alat dan bahan yang akan digunakan. Adapun alat yang digunakan, yakni botol-botol vial yang telah diberi label, serta peralatan lainnya. Nah, bahan yang diperlukan adalah FAA, yang mana itu digunakan untuk fiksasi jaringan. Selanjutnya adalah mengambil sampel Syringodium isoetifolium di Pantai Kondang Merak dengan bagian yang diambil ada akar, batang, dan daun, yang mana bagian-bagian tersebut direndam terlebih dahulu selama 24 jam dalam larutan FAA dan setelah itu difiksasi. Yang ketiga, dilanjutkan dengan pembuatan preparat, yakni preparat irisan permanen dengan metode parafin yang disayat menggunakan mikrotum pewarnaan, yakni pewarnaan safranin. Preparat yang telah dihasilkan diamati menggunakan mikroskop dan didokumentasikan dengan kamera digital. Data yang diperoleh tersebut, yang mana untuk mengetahui struktur anatomi dan morfologi lamun di Pantai Kondang Merak Malang berupa foto dari hasil pengamatan dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan membandingkan terhadap kajian anatomi dan morfologi tumbuhan yang relevan. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai ulasan artikel jurnal, yang mana saya akan membahas mengenai pengamatan morfologi Syringodium isoetifolium terlebih dahulu. Yang pertama ada morfologi akar. Akar dari Syringodium isoetifolium memiliki struktur morfologi yang sama dengan tanaman monokotil pada umumnya, yakni memiliki akar serabut, yang mana akarnya itu tipis berwarna kecoklatan, berdiameter 0,5 mm dengan panjang akar sekitar 2-10 cm, dan memiliki rambut akar yang tipis dan halus. Jadi, sistem perakaran yang dimiliki oleh lamun ini adalah akar serabut dengan rambut-rambut kecil yang halus dan tipis seperti benang, berwarna kecoklatan, yang mana berfungsi sebagai jangkar untuk melekatkan tubuh pada substrat berpasir agar tidak mudah rusak terkena hempasan ombak atau tidak terbawa ombak gitu. Yang mana hal tersebut sesuai juga dengan ciri yang dimiliki oleh tumbuhan monokotil lainnya, misalnya pada eceng gondok dan teratai yang juga memiliki sistem perakaran seperti itu. Dapat dilihat pada gambar 1, itu adalah morfologi akar dari Syringodium isoetifolium yang mana disimbolkan dengan huruf A, itu adalah akarnya. Selanjutnya adalah morfologi batang. Batang Syringodium isoetifolium memiliki arah tumbuh batang yang merebah. Bentuk batangnya itu membulat dengan diameter 2 mm. Batang Syringodium isoetifolium memiliki nodus atau tempat melekatnya daun atau juga disebut buku-buku batang, yang mana tampak jelas dan juga tiap internodusnya memiliki panjang 0,5 sampai 3 cm. Permukaan batangnya itu halus dan berwarna putih kehijauan. Jadi batang dari Syringodium isoetifolium ini bersama dengan akarnya itu menancapkan dirinya ke dalam substrat. Jadi batang ini seringkali terbenam ke dalam substrat dan juga dapat meluas secara ekstensif serta memiliki peran utama sebagai alat reproduksi secara vegetatif. Nah, batang ini memiliki arah tumbuh yang merebah dan sejajar dengan substrat berpasirnya, yang mana itu ditandai dengan akar di tiap nodusnya yang sejajar dan merebah gitu. Itu adalah gambar dari batang Syringodium isoetifolium
yang mana simbol B itu adalah buku batangnya dan R itu adalah ruas batangnya, yang mana tampak jelas. Selanjutnya adalah morfologi daun. Daun dari Syringodium isoetifolium ini memiliki bangun daun acicular atau bangun daun yang menyerupai jarum dengan ujung daunnya yang runcing dan pangkal daunnya pun juga runcing. Nah, di bagian pangkal daun terdapat ligula atau kayak lidah gitu dan pelepah berbentuk tabung berwarna putih kehijauan. Nah, permukaan daunnya itu halus dan berwarna hijau, yang mana panjangnya itu sekitar 7-20 cm dengan ketebalan daun 1-2 cm. Nah, pelepah yang dimiliki oleh daun Syringodium isoetifolium ini berfungsi untuk menutupi batang yang baru tumbuh dan melindungi daun muda. Nah, daun Syringodium isoetifolium tidak memiliki pertulangan daun seperti pada tumbuhan monokotil umumnya, yang mana biasanya tumbuhan monokotil memiliki pertulangan daun sejajar, tapi daun Syringodium isoetifolium ini tidak memiliki pertulangan daun seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3, itu adalah daun dari Syringodium isoetifolium, yang mana bentuknya itu seperti jarum memanjang seperti itu. Selanjutnya adalah pengamatan anatomi Syringodium isoetifolium. Yang pertama saya akan membahas mengenai anatomi akarnya. Nah, jadi akar dari tumbuhan ini sebenarnya memiliki struktur yang sama dengan tumbuhan air pada umumnya gitu. Jadi lapisan luarnya itu adalah lapisan epidermis, yang mana ditunjukkan dengan selapis sel yang susunan selnya rapat dengan diameter 41,4 mikrometer, yang mana dapat dilihat pada gambar 4A, ada simbol huruf E, itu adalah lapisan epidermis. Jadi dia terdiri dari selapis sel yang rapat. Nah, beberapa sel dari epidermis ini ada yang menonjol dalam bentuk rambut akar uniseluler yang berbentuk tubular atau tabung, yang mana disebut trichoblast. Jadi dapat dilihat pada gambar 4B, itu adalah penampakan trichoblast yang terdapat pada beberapa sel epidermis. Nah, pada lapisan bawah epidermis itu terdapat lapisan eksodermis, yang mana ditunjukkan dengan selapis sel berbentuk bulat yang mana mengalami penebalan pada luar dan samping selnya gitu. Jadi dapat dilihat pada gambar 4A yang simbol huruf EK itu adalah lapisan eksodermis, yang mana terdiri dari selapis sel berbentuk bulat yang mengalami penebalan pada luar dan samping selnya. Nah gitu, jadi struktur anatomi akar dari tumbuhan ini itu tuh adalah struktur yang sederhana gitu. Yakni pada lapisan luarnya terdapat lapisan epidermis, yang mana terdapat juga beberapa trichoblast yang memiliki fungsi dalam pencengkraman pada substrat. Jadi trichoblast itu berfungsi untuk mencengkram substrat gitu. Dan di bawah lapisan epidermis terdapat lapisan eksodermis, di mana eksodermis ini berfungsi sebagai tempat masuknya air dan zat makanan dari luar ke dalam stele, yang mana ditunjukkan dengan selapis sel berbentuk bulat yang memiliki penebalan pada luar dan samping selnya. Nah, di bawah lapisan eksodermis tadi masih terdapat beberapa lapisan lainnya, yakni salah satunya adalah lapisan korteks, yang mana dapat dilihat pada gambar 5. Lapisan korteks itu ditunjukkan dengan adanya beberapa lapisan parenkim yang tersusun rapat satu sama lainnya dengan bentuk selnya lonjong dan berukuran lumayan besar. Jadi dapat dilihat pada gambar 5, simbol huruf K itu adalah lapisan korteks gitu. Nah, di bawah lapisan korteks itu masih terdapat lapisan lainnya, yakni lapisan endodermis, yang mana dapat diperhatikan pada gambar 6. Lapisan endodermis ini ditunjukkan dengan adanya selapis sel berbentuk bulat yang memiliki penebalan di sekeliling sel. Nah, di bawah lapisan endodermis terdapat berkas pembuluh utama,
yang mana itu ditandai dengan sel berbentuk agak membulat yang terletak secara radial, yang mana ditunjukkan dengan letak xilem dan floem yang bergantian menurut jari-jari lingkaran. Jadi xilem itu terletak di sebelah floem, di sebelah floemnya ada xilem lagi, dan seterusnya. Nah, lapisan endodermis itu berfungsi sebagai lapisan pelindung mekanis untuk silinder pusat dan juga sebagai penjaga agar sel yang mengangkut airnya itu tidak diisi oleh udara. Pembuluh utama xilem dan floem. Selanjutnya adalah anatomi batang. Nah, pada batang Syringodium isoetifolium, di bagian epidermisnya itu terdapat litosit, tetapi litositnya ini tidak memiliki penebalan dinding. Nah, litosit itu adalah salah satu dari derivat epidermis. Nah, dapat dilihat pada gambar 7, simbol L itu adalah litositnya. Nah, di bawah lapisan epidermis terdapat korteks, yang mana pada gambar 7 dapat dilihat itu ditunjukkan dengan adanya beberapa lapis sel yang tersusun rapat satu sama lain, yang mana merupakan sel-sel parenkim. Yang mana sel-sel parenkim ini berbentuk polihedral atau segi banyak yang berukuran besar. Jadi dapat dilihat pada gambar 7, yang simbol K itu adalah bagian korteksnya, yang mana terdapat beberapa sel parenkim di bagian korteks tersebut. Nah, di bagian korteks terdapat berkas pembuluh kecil yang menyebar. Nah, dapat dilihat pada gambar 9, yang mana disimbolkan dengan BPK, itu adalah berkas pembuluh kecil. Yang mana berkas pembuluh kecil ini dapat dilihat lebih jelasnya pada gambar 8, itu ditunjukkan dengan adanya sel yang berbentuk membulat yang memiliki tipe konsentris amfikribal, yang mana itu adalah silemnya berada di dalam dan floemnya di bagian luar, yang mana diameternya itu 103,5 mikrometer. Jadi di bagian korteksnya ini terdapat berkas pembuluh kecil yang menyebar secara melingkar, yang mana bertipe konsentris amfikribal, itu ditandai dengan xilem berada di dalam dan floem di luar gitu. Nah, dalam gambar 8 itu xilemnya itu disimbolkan dengan XL dan floemnya disimbolkan dengan FL. Tampak jelas bahwa xilem berada di dalam dan floem berada di luar. Nah, di antara korteks dan berkas pembuluh batang itu terdapat jaringan yang terdiri atas banyak aerenkim atau rongga udara dan juga rongga antar sel, sehingga membentuk suatu jaring-jaring yang mana jaring-jaring tersebut berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Nah, dapat dilihat pada gambar 9 terdapat simbol AE dan RAS, yang mana itu adalah aerenkim dan rongga antar sel. Nah, ternyata di bawah lapisan korteksnya itu masih terdapat berkas pembuluh lagi, yaitu berkas pembuluh utama, yang mana terdiri atas xilem dan berkas floem. Berkas floem ini berupa kumpulan sel-sel hidup yang tidak berlignin, dan berkas xilem itu berupa sel-sel kosong berbentuk bulat dengan dinding tebal yang berlignin. Dan berkas xilem dan floem ini terletak secara konsentris, yang mana bertipe konsentris amfikribal. Disebut konsentris amfikribal karena letak xilemnya itu berada di dalam, sedangkan floemnya berada di luar. Nah, dapat dilihat pada gambar 10, itu adalah berkas pembuluh utama, yang mana terdapat xilem dan floem, yang mana xilem ditandai dengan XL dan floem ditandai dengan FL. Nah, di bagian tengahnya itu terdapat lakuna. Selanjutnya adalah anatomi daun. Nah, dapat dilihat pada gambar 11, pada bagian luarnya itu ada lapisan kutikula yang tipis, disimbolkan dengan huruf K, yang mana kutikula itu berfungsi untuk melindungi bagian di bawahnya, bagian atau lapisan di bawahnya.
Nah, di sekitar kutikula itu kan terdapat retakan. Nah, retakan di sekitar kutikula itu berfungsi untuk memudahkan adanya pergerakan ion dan difusi karbon, sehingga daun dapat menyerap nutrien langsung dari air laut, karena memang air lautlah yang merupakan sumber bikarbonat bagi tumbuhan-tumbuhan dalam proses fotosintesis, terutama tumbuhan di laut. Nah, di bawah lapisan kutikula terdapat lapisan epidermis, yang mana dapat dilihat pada gambar 11 disimbolkan dengan huruf EP. Itu lapisan epidermisnya ditunjukkan dengan banyaknya lapisan sel parenkim yang kaya akan kloroplas atau disebut dengan klorenkim. Nah, dengan adanya kloroplas tersebut membuktikan bahwa pada daun ini ia dapat melakukan fotosintesis gitu, walaupun dia di dalam air. Nah, lapisan epidermis pada daun Syringodium isoetifolium ini tidak memiliki stomata. Tidak seperti daun umumnya, dia tidak memiliki stomata gitu. Yang merupakan memang tumbuhan air yang tenggelam itu memang memiliki salah satu ciri umum, yakni tidak mempunyai stomata pada lapisan epidermisnya. Nah, di bawah lapisan epidermis terdapat jaringan mesofil. Dapat dilihat pada gambar 12B. Itu adalah bagian mesofil gitu, dengan perbesaran 40 kali 10, yang mana jaringan mesofil ini ditunjukkan dengan adanya beberapa lapisan sel parenkim atau klorenkim, yang mana terlihat bentuknya itu polihedral, ya, bersegi banyak yang berukuran lumayan besar. Nah, di bagian tengah jaringan mesofilnya itu terdapat berkas pembuluh kecil yang menyebar, di mana berkas pembuluh kecil itu berjumlah 8 buah yang dapat diperhatikan pada gambar 12A, atau lebih jelasnya pada gambar 12B, yang mana disimbolkan dengan BP. Itu adalah letak dari berkas pembuluh kecilnya. Nah, di antara mesofil dan berkas pembuluh daun terdapat jaringan yang terdiri atas banyak aerenkim atau rongga udara dan juga ruang antar sel, sehingga membentuk suatu jaring-jaring yang terdiri atas 6 ruang antar sel. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 13A dan 13B, yang mana ditunjukkan dengan adanya beberapa susunan sel aerenkim atau rongga udara yang membentuk bangunan padat dengan 6 ruang antar sel. Nah, di dalam ruang antar sel itu berisi kloroplas. Ya, dapat pada gambar 13, di dalam ruang antar sel itu ada kloroplas yang bentuknya bulat-bulat itu. Nah, adanya kloroplas pada daun inilah yang membuktikan bahwa daun ini melakukan fotosintesis. Nah, di bawah lapisan mesofil terdapat berkas pembuluh daun yang terdiri atas berkas xilem dan berkas floem, yang mana pada gambar 14 terlihat jelas bahwa terdapat berkas xilem dan berkas floem, yang mana xilem disimbolkan dengan XL dan floem disimbolkan dengan FL. Nah, berkas xilem dan floem tersebut terletak secara konsentris. Nah, berkas pengangkut ini bertipe konsentris amfikribal. Nah, konsentris amfikribal itu ditandai dengan letak xilem di tengah, yang mana floem mengelilingi xilem yang di tengah tersebut. Nah, berkas pembuluh yang dimiliki oleh Syringodium isoetifolium ini sesuai dengan ciri yang dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Selanjutnya adalah kesimpulan artikel jurnal. Setelah membaca dan memahami isi artikel jurnal, dapat disimpulkan bahwa kemampuan Syringodium isoetifolium dalam berkembang biak dan tumbuh subur di perairan laut itu dikarenakan ia memiliki struktur morfologi dan anatomi yang khusus, yakni ia memiliki akar serabut yang struktur anatominya berupa lapisan epidermis yang memiliki trikoblas, lapisan eksodermis, lapisan korteks, lapisan endodermis, dan berkas pembuluh utama yang terletak secara radial.
Nah, batangnya juga tumbuh merebah dan memiliki struktur anatomi batang berupa lapisan epidermis lapis, lapisan korteks yang memiliki berkas pembuluh kecil yang menyebar secara melingkar dengan tipe konsentris amfikribal, dan juga memiliki berkas pembuluh utama yang terletak secara konsentris amfikribal juga. Nah, Syringodium isoetifolium ini juga memiliki bangun daun acicular atau menyerupai jarum dengan ujung daun runcing, pangkal daun runcing, dan juga memiliki ligula serta pelepah daun. Nah, struktur anatomi daunnya itu berupa lapisan kutikula yang tipis dan berklorofil, memiliki lapisan epidermis, jaringan mesofil yang kaya akan kloroplas, dan terdapat berkas pembuluh yang menyebar sebanyak 8 buah, serta juga ada berkas pembuluh utama yang terletak secara konsentris amfikribal. Nah, adapun kelebihan dari artikel jurnal itu, yakni yang pertama, abstrak, pendahuluan, metode penelitian itu dipaparkan oleh peneliti dengan jelas, jadi pembaca mudah memahami isinya. Selanjutnya yang kedua, cara penyampaian pernyataannya itu mudah dipahami. Nah yang ketiga, dilengkapi juga dengan dokumentasi atau foto dari pengamatan-pengamatan yang sudah dilakukannya, beserta bagian-bagian yang diidentifikasi. Jadi foto-fotonya itu sudah dilengkapi atau sudah ditunjuk bagian-bagian yang dapat diidentifikasi oleh peneliti. Nah, kelebihan selanjutnya adalah isi pada hasil dan pembahasannya itu jelas dan mudah dipahami. Nah, yang terakhir, kelebihannya adalah dilengkapi dengan pernyataan para ahli atau peneliti lainnya. Jadi, hasil dari pengamatan peneliti itu juga dibandingkan dengan hasil dari peneliti-peneliti lainnya. Adapun kekurangan artikel jurnal ini, yang pertama adalah tidak terdapat kesimpulan. Jadi dalam artikel jurnalnya tidak terdapat bagian kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan di dalam PPT review artikel ini, saya menyimpulkan sendiri berdasarkan hasil pemahaman saya. Nah, yang kedua kekurangannya adalah terdapat daftar pustaka yang usianya sekitar 30 tahun dari tahun penelitian yang dilakukan. Yang mana penelitian ini dilakukan pada tahun 2012, tapi peneliti mengambil beberapa acuan atau referensi daftar pustaka yang usianya sudah lebih dari 30 tahun. Nah, yang ketiga, tindak lanjut dari penelitian ini kurang dijabarkan dengan jelas. Jadi peneliti hanya menyampaikan dengan penelitian yang sudah mereka lakukan dapat dilakukan penelitian selanjutnya mengenai pertumbuhan lamun gitu. Tapi tindak lanjut itu saya rasa kurang dijabarkan sedikit ya, kurang dijabarkan dengan jelas. Nah, yang keempat, terdapat juga daftar pustaka anonim. Jadi daftar pustaka yang tanpa nama. Nah, yang kelima, artikel jurnal ini tidak dilengkapi dengan saran. Sekian review artikel jurnal dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam mereview artikel jurnal ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.